Halo guys, welcome back to my channel. Dikala itu Jonathan sedang mengambil beberapa foto untuk keperluan sebuah pameran yang bertajuk perubahan iklim. Hal ini pun disampaikan Jonathan kepada Carlo, tapi Carlo tidak menyukai tema dari foto Jonathan tersebut. Namun Jonathan tetap mencoba meyakinkan temannya itu. Sampai pada pagi harinya, Jonathan terbangun dengan seorang wanita yang ada di sampingnya. Aku Sore, istri kamu dari masa depan. Jonathan yang panik, dia segera menelpon Carlo, di mana Jonathan mengira semua ini adalah ulah dari Carlo yang sengaja mengirimkan seorang wanita asal Indonesia dengan harapan Jonathan menyukainya. Namun Carlo tidak tahu apa-apa soal tentang hal itu, yang pada akhirnya Jonathan meminta Sore untuk pergi dari rumahnya. Dibayar berapa kamu sama kartu? Keluar. Jonathan dengan terburu-buru, dia segera menemui Elsa pacarnya di sebuah restoran. Namun tanpa disangka, Sore mengikuti Jonathan ke tempat tersebut. Bahkan Sore memperkenalkan kepada Elsa jika dirinya adalah istri dari Jonathan. Yes, I'm sorry. Jonathan apa Shena? Wife. No. Dengan hal ini membuat Jonathan menjadi resah dan meminta Sore untuk segera pergi dan makan di tempat yang lain sambil memberikan sejumlah uang kepada Sore. Namun Sore mengatakan jika dia tidak butuh uang dari Jonathan, dan kenapa Jonathan harus ngobrol dengan Elsa, toh nantinya juga mereka akan putus. Hal ini pun tentunya mengundang amarah bagi Elsa. Elsa pergi meninggalkan Jonathan pada saat itu. Setelah kejadian tersebut, Jonathan kembali ke rumahnya, namun Sore tetap saja mengikutinya. Sampai pada akhirnya Jonathan mengancam jika dia akan lapor polisi andai Sore masih saja mengikutinya. Udah, cukup ya. Kalau kamu masih di sini, aku panggil polisi. Namun Sore tetap saja berdiam diri dan menunggu Jonathan di luar rumahnya. Sampai pada akhirnya Jonathan berbicara empat mata kepada Sore. Sore meminta Jonathan untuk bertanya apa saja tentang dirinya kepada Sore. Jonathan mencoba bertanya soal nama ibunya kepada Sore, dan Sore pun mengatakan jika nama ibu Jonathan bernama Maya Wiryawan. Pertanyaan Jonathan pun berlanjut mengenai soal kakaknya Jonathan. Sore kembali menjelaskan jika nama kakaknya Jonathan bernama Cindy, dan seharusnya mungkin sekarang dia sedang mempersiapkan pernikahannya. Dengan semua kejadian ini membuat Jonathan semakin panik, dan dia pun menemui Carlo dan menceritakan tentang Sore, sosok seorang wanita yang tahu akan segalanya di masa depan. Jonathan mengatakan kepada Sore, andai Sore itu berasal dari masa depan, apa yang diinginkan Sore kepada dirinya. Sore mengatakan kepada Jonathan jika Sore ingin merubah hidup Jonathan menjadi lebih baik. Katakanlah aku percaya kamu dari masa depan. Terus mau kamu apa? Mau buat hidup kamu lebih baik? Hidup aku baik-baik aja. Jonathan yang merasa jika hidupnya baik-baik saja, tapi Sore justru mengajak Jonathan ke sebuah tempat. Sore mengatakan kepada Jonathan jika Jonathan besok akan ketemu dengan Gavin. Sore meminta Jonathan agar Jonathan tidak memberikan foto tentang Arctic dahulu. Sore menyarankan jika Jonathan harus memberikan foto pilihannya, roll ke-14 dan frame ke-24. Sore meyakinkan Jonathan itu adalah sebuah foto nenek-nenek yang tak sengaja Jonathan ambil di sebuah kuil. Dan Sore kembali meyakinkan jika Jonathan harus sabar sebentar, di mana nantinya Gavin akan menyukai foto-foto tersebut. Dan pada saat itu juga Jonathan akan yakin jika Sore memang benar-benar seorang wanita yang muncul dari masa depan. Setelah dari peristiwa tersebut, Jonathan pun benar-benar percaya jika Sore seorang wanita yang muncul dari masa depan. Dan berangkat dari hal ini, Sore meminta Jonathan untuk mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Dan Jonathan pun menyanggupi apa yang diinginkan oleh Sore. Sore mencoba merubah hidup Jonathan menjadi lebih sehat dan lebih baik. Sore membuang semua stok rokok milik Jonathan, dan sampai Sore pun mengajak Jonathan untuk olahraga di setiap paginya. Hal ini tentunya membuat hidup Jonathan semakin lama semakin membaik, dan begitu pun dengan Sore. Dia semakin bahagia bersama Jonathan. Sampai pada pagi hari itu, Jonathan dan Sore menghadiri pameran yang dilaksanakan oleh Gavin, di mana semua foto-foto hasil jepretan dari Jonathan dipajang di pameran tersebut. Gavin yang sempat bertanya kembali kepada Jonathan, apakah Jonathan mempunyai ide yang lain
untuk pameran foto selanjutnya, di mana Gavin mempunyai sebuah rencana. Dia akan melaksanakan pameran berikutnya untuk Jonathan yang akan dilaksanakan di kota Madrid. Namun pada saat itu Jonathan dengan spontan menjawab pertanyaan dari Gavin jika dia akan mengangkat sebuah foto dengan tema perubahan iklim. Sepulangnya dari pameran foto, Sore menemukan sebuah amplop yang ada di lemari Jonathan. Namun pada saat itu Jonathan melarang Sore untuk membuka isi amplop tersebut. Sampai pada pagi harinya Jonathan memperlihatkan hasil beberapa foto tentang mengenai tema perubahan iklim sambil bertanya kepada Sore apakah nanti di masa depan pamerannya yang berada di Madrid akan berjalan sukses. Di masa depan, pameranku yang di Madrid berhasil nggak? Sore hanya mengatakan mungkin bisa saja. Tapi pada saat itu Jonathan menyadari tentang satu hal, jika ada sesuatu yang kurang dalam hasil fotonya. Jonathan pada saat itu langsung mengajak Sore ke sebuah tempat di mana Jonathan berencana untuk mengambil foto Sore yang berada di sebuah danau. Momen tersebut menjadi sebuah momen yang paling bahagia bagi mereka berdua. Sampai pada malam harinya, Sore memergoki Jonathan sedang menghisap sebatang rokok. Tentunya hal ini membuat Sore menjadi sangat marah kepada Jonathan karena Jonathan telah mengingkari janjinya. Namun Jonathan berdalih jika dia tidak bisa berhenti begitu saja. Tapi di sisi yang lain Sore tetap saja tidak bisa menerima. Setiap kali aku biarin kamu coba yang kamu bilang cuma satu kali itu aja, kamu yang ada makin gak bisa berhenti, tau gak? Makin gak bisa dikasih tahu. Dan tiba-tiba saja pada saat itu Sore jatuh pingsan dan harus meregang nyawa. Namun di pagi harinya kejadian pun kembali terulang. Sore kembali terbangun di sampingnya Jonathan dan kejadian pun kembali terulang di mana Sore berusaha kembali untuk merubah sifat dari Jonathan untuk menjadi lebih baik. Namun semuanya harus tetap berakhir dengan kejadian yang sama. Sore merasa kecewa dan dia harus mengalami kematian kembali. Sampai pada suatu saat Sore kembali memergoki Jonathan sedang menghisap sebatang rokok. Dan dari sana Sore pun semakin mengerti jika Jonathan tidak mau merubah pola hidupnya. Dan berangkat dari hal ini Sore pun meminta sesuatu kepada Jonathan. Jika Jonathan jangan pernah lagi datang ke kehidupan Sore, Jonathan jangan pernah lagi membuat Sore merasakan jatuh cinta. Namun pada akhirnya Sore harus melihat Jonathan mati terlebih dahulu. Jangan pernah datang ke kehidupan aku, bikin aku suka sama kamu cuma supaya aku bisa lihat kamu mati lebih dulu ninggalin aku. Setelah mengatakan hal tersebut, Sore kembali mengalami kejadian yang sama. Dia harus kembali mengalami kematian dan terbangun di samping Jonathan. Namun pada saat itu Sore tidak mengabaikan Jonathan dan dia lebih memilih kehidupannya sendiri. Sore lebih memilih untuk meninggalkan Jonathan dan menata kembali kehidupannya. Sore pada saat itu mencoba untuk mencari beberapa pekerjaan meskipun penolakan sering dialami oleh Sore. Namun pada akhirnya Sore dikenalkan oleh seseorang kepada Marco, pemilik butik pengantin di kota Zagreb, di mana Sore akhirnya bekerja bersama Marco di sebuah butik pengantin dan menjalani hari-harinya tanpa Jonathan. Sampai pada akhirnya Sore melihat Jonathan bersama Elsa yang datang ke butiknya Marco. Elsa dan Jonathan berniat untuk memesan sebuah gaun pengantin. Sore pada saat itu memulai pekerjaannya. Meskipun dipenuhi dengan rasa canggung dan juga rasa sakit, Sore mencoba untuk menenangkan dirinya di sebuah toilet. Dan selepas dari sana, Sore malah melihat Elsa dan Jonathan sedang bertengkar, di mana Elsa mengeluhkan sikap dari Jonathan. Elsa yang mempertanyakan kenapa Jonathan tidak mau menemui ayahnya sendiri. Sikap keras kepala dari Jonathan inilah yang membuat Elsa harus menyerah dan mengakhiri hubungannya bersama Jonathan. Melihat kejadian ini, Sore bertanya kepada Marco, apakah seseorang bisa berubah? Marco mengatakan seseorang akan bisa berubah asalkan perubahan itu berasal dari dalam dirinya. Mendengar perkataan Marco tersebut, Sore hanya tersenyum sambil memeluk kepada Marco dan mengucapkan banyak terima kasih atas semua kebaikan yang Marco berikan selama ini kepada Sore.